Kilat, cahaya terang yang tiba-tiba muncul di langit. Bayangkan listrik yang cukup untuk menerangi seluruh kota, itulah kekuatan satu kilatan petir. Biasanya kita melihat kilat saat badai, tapi bisa juga terjadi dalam situasi lain. Letusan gunung berapi, dan bahkan kebakaran hutan yang besar, dapat menciptakan muatan statis yang cukup untuk memicu kilat. Apa yang menyebabkan fenomena luar biasa ini? Semuanya dimulai dengan listrik statis. Ingat menggosok balon ke rambut dan melihatnya berdiri? Itulah listrik statis yang bekerja. Jadi, lain kali kamu melihat badai datang, ingat kekuatan dahsyat dari kilat. Di dalam awan badai, partikel-partikel kecil es dan air bertabrakan, menciptakan listrik statis. Proses ini terjadi berulang kali, menghasilkan muatan listrik yang semakin besar. Awan menjadi seperti baterai raksasa di langit, dengan muatan positif di atas dan muatan negatif di bawah. Muatan ini terus terakumulasi seiring waktu. Tanah di bawah awan juga menjadi bermuatan, tetapi dengan muatan positif. Ini menciptakan medan listrik yang kuat antara awan dan tanah. Ketika perbedaan muatan menjadi terlalu besar, udara tidak dapat lagi menahan aliran listrik. Ini adalah momen kritis dalam pembentukan kilat. Muatan negatif melonjak ke bawah dalam jalur zigzag, menciptakan saluran udara terionisasi. Saluran ini sangat penting untuk proses kilat. Saluran ini, yang disebut step leader, berpacu menuju tanah. Step leader ini bergerak sangat cepat, hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Ketika mereka terhubung, gelombang listrik yang kuat mengalir antara awan dan tanah, menciptakan kilatan cahaya terang yang kita kenal sebagai kilat. Fenomena ini terjadi dalam sekejap mata, namun dampaknya sangat besar. Energi yang dilepaskan dalam kilatan petir benar-benar menakjubkan. Memanaskan udara di sekitarnya ke suhu yang lebih panas daripada permukaan matahari, menyebabkan gelombang suara yang kita dengar sebagai guntur. Ketika petir menyambar tanah, itu dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pohon dapat terbelah dua, api dapat menyala, dan bangunan dapat rusak atau hancur. Arus listrik dari sambaran petir dapat menjalar di sepanjang tanah, mengancam apapun yang dilewatinya. Itu sebabnya sangat penting untuk mencari perlindungan di dalam ruangan atau di kendaraan beratap keras selama badai petir. Kilat adalah fenomena global, terjadi di suatu tempat di bumi setiap detik setiap hari. Fenomena ini tidak hanya menakjubkan, tetapi juga sangat kuat dan berbahaya. Namun beberapa tempat mengalami kilat jauh lebih banyak daripada yang lain. Tempat-tempat ini sering menjadi pusat penelitian ilmiah dan pengamatan. Tahukah kamu bahwa Danau Maracaibo di Venezuela memegang rekor konsentrasi kilat tertinggi di bumi? Di sini, kilat bisa terjadi hingga 260 malam dalam setahun. Budaya yang berbeda di seluruh dunia telah mengembangkan mitos dan legenda mereka sendiri seputar kilat. Cerita-cerita ini seringkali mencerminkan kekaguman dan ketakutan manusia terhadap kekuatan alam. Dalam mitologi Romawi kuno, kilat dianggap sebagai senjata Jupiter, raja para dewa. Jupiter menggunakan kilat untuk menunjukkan kekuasaannya. Dalam mitologi Nordik, Thor, dewa guntur, memegang palu bernama Mjolnir yang dapat memanggil kilat. Thor sering digambarkan sebagai pelindung umat manusia dari kekuatan jahat. Meskipun kilat merupakan kejadian umum, penting untuk diingat bahwa itu tetap merupakan kekuatan alam yang dahsyat, yang menuntut rasa hormat kita. Selalu berhati-hati dan lindungi diri Anda saat terjadi badai. Para ilmuwan terus bekerja untuk mempelajari lebih lanjut tentang kilat dan cara memprediksinya. Mereka menggunakan berbagai teknologi canggih dan metode ilmiah untuk mengungkap rahasia fenomena alam yang menakjubkan ini. Salah satu alat terpenting dalam gudang senjata mereka adalah jaringan deteksi petir. Jaringan ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan real-time terhadap aktivitas petir di seluruh dunia. Jaringan ini menggunakan sensor yang ditempatkan di seluruh dunia untuk mendeteksi gelombang radio yang dipancarkan oleh sambaran petir. Sensor-sensor ini bekerja secara sinergis untuk memberikan data yang sangat berharga. Dengan menganalisis data dari sensor ini, para ilmuwan dapat melacak pergerakan badai petir dan memperkirakan intensitas aktivitas petir. Data ini sangat penting untuk peringatan dini dan mitigasi risiko. Salah satu jalan penelitian yang menjanjikan melibatkan penggunaan laser bertenaga tinggi untuk menciptakan sambaran petir buatan di lingkungan yang terkendali. Eksperimen ini membuka peluang baru dalam memahami dan mengendalikan petir.
Dengan mempelajari sambaran buatan ini, para ilmuwan berharap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fisika petir. Mereka juga dapat menguji teori dan model yang ada dengan lebih akurat. Memahami kilat sangat penting untuk keselamatan kita dan untuk memajukan pengetahuan kita tentang alam. Penelitian ini tidak hanya membantu dalam pencegahan bencana, tetapi juga membuka wawasan baru tentang dinamika atmosfer.